Masuknya Islam di Nusantara. 1. Pendapat tentang masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori, karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.J.W. Drawes dan dikembangkan oleh Shenok Horgroj dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuprato yang meyakini awal mula masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dari India Muslim Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo, yakni makam Maulana Malik Ibrahim, juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Teori yang kedua, teori Arab. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997. Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang tertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Untuk teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori yang menyatakan bahwa asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Husain. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabui di daerah Sumatera Barat yang hampir sama dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Dan untuk teori yang terakhir adalah teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah yang pada masa itu adalah kekhalifaan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh Jane Aberli 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama
wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera sebagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti yang kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Tentang cara masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara itu ada 6 cara. Yang pertama yaitu perdagangan. Sejak abad ke-7 Masehi, kawasan Nusantara sangat ramai dikunjungi pedagang dari Arab, Persia, India, maupun Cina. Islam masuk melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Pansur, yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Kota Barus saat itu dianggap sebagai perkampungan Islam tertua di Nusantara. Di Barus ditemukan sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai Barus, di mana pada batu nisan tertulis bahwa Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Hal ini menguatkan sinyal jika komunitas Muslim memang sudah ada di Barus pada era itu. Hubungan yang sudah lama terbina akhirnya melahirkan asimilasi keturunan Arab Aceh di sekitar ujung Pulau Sumatera yang hasilnya adalah Islam lebih mudah berkembang di Aceh sejak abad ke-7 Masehi. Cara yang kedua yaitu melewati perkawinan. Banyak pedagang asing Muslim yang menyambangi kemudian memutuskan untuk menetap. Poin kedua, tidak sedikit pedagang asing Muslim yang menikahi penduduk setempat. Islam yang dipercaya disebarkan lewat perkawinan. Banyak pedagang asing Muslim yang menyambangi kemudian memutuskan untuk menetap. Mereka mendirikan perkampungan orang Islam yang biasa disebut dengan istilah Bakojan. Para saudagar yang merantau dan menetap di Indonesia menikah dengan penduduk lokal. Pernikahan ini membawa banyak manfaat bagi penyebaran Islam karena pedagang mensyaratkan supaya calon istrinya memeluk agama Islam terlebih dahulu, dan para keturunannya pun menganut Islam seperti orang tuanya. Perkawinan dengan kaum bangsawan atau raja memiliki dampak yang lebih besar bagi penyebaran Islam, karena anggota-anggota istana lainnya semakin banyak pula yang memeluk agama Islam. Cara yang ketiga yaitu melalui pendidikan. Munculnya para ulama, kiai, atau guru agama yang kemudian mendirikan pondok pesantren. Awal mulanya, proses pembelajaran Islam di Indonesia dilaksanakan secara informal dan formal. Ketika pemeluk agama Islam sudah banyak dan telah terbentuk komunitas Muslim, maka proses pendidikan dan pengajaran Islam tidak lagi hanya dilaksanakan secara informal, tetapi sudah dilaksanakan secara teratur di tempat-tempat tertentu. Masjid misalnya. Masjid ini awal perkembangan Islam di Indonesia merupakan satu-satunya pusat kegiatan keagamaan, sosial masyarakat maupun pendidikan. Bahkan kegiatan pendidikan di masjid saat itu masih sedikit. Jadi masyarakat mengharapkan masjid itu bisa membangun Muslim lebih baik lagi. Pada masa Kesultanan Demak, sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa misalnya, para wali songo biasanya juga mengasuh pondok pesantren. Dari para santri inilah kemudian bisa ikut menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Kemudian yang nomor 4 itu melalui kesenian. Melakukan syiar Islam dengan cara memadukan ajaran agama dengan tradisi lokal seperti seni musik, tari, sastra, ukir, hingga bangunan. Pertunjukan wayang sudah populer di masa pra-Islam. Pertunjukan ini oleh Sunan Kalijaga kemudian disisipi dengan ajaran Islam. Sunan Kalijaga tidak meminta uang sebagai bayarannya, tetapi persyaratan untuk menonton pertunjukan wayangnya adalah membaca kalimat syahadat. Beliau juga menyisipkan ajaran Islam dalam kisah Mahabharata. Misalnya, pada Yudhistira yang diberi pustaka bernama Kalimasada,
itu berisi tentang kalimat syahadat. Yang kelima, itu melalui politik. Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Jika seorang raja yang sudah masuk Islam, maka rakyat berbondong-bondong mengikutinya. Para pendakwah Muslim di Jawa atau Nusantara yang memakai jalur politik untuk menyebarkan agama Islam. Sebagai contoh adalah kiprah para wali songo yang turut memprakarsai berdirinya Kesultanan Demak. Pemimpin pertama sekaligus pendiri Kesultanan Demak ialah Raden Patah, yang merupakan pangeran dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Berkat para wali songo, Raden Patah pun bisa memeluk agama Islam dan merintis didirikannya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Dan kerajaan ini yang memungkasi riwayat Kerajaan Majapahit. Yang terakhir yaitu dengan cara tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mendekatkan diri serta mengenal Tuhan dalam Islam. Sejak awal pesatnya perkembangan Islam dan perlembagaannya pada abad 13-15 Masehi, komunitas-komunitas Islam yang awal telah mengenal tasawuf sebagai bangunan spiritualitas Islam yang kaya dengan kearifan dan amalan-amalan yang dapat menuntun para penuntut ilmu suluk menuju pemahaman yang mendalam tentang tauhid. Sedangkan ahlinya yang dikenal sebagai sufi juga sebagai wali, guru, ataupun pendakwah yang suka mengembara sambil berniaga untuk menyebarkan Islam ke berbagai pelosok negeri. Kelompok Islam Putihan, Santri, Priai, dan Abangan. Islam Putihan. Pemimpin Islam Putihan adalah Sunan Giri yang didukung oleh Sunan Ampel dan Sunan Derajat. Sunan Giri sangat berhati-hati dalam menjalankan ibadah Islam. Ibadah menurut beliau harus sesuai dengan ajaran Nabi, tidak boleh dicampuri dengan berbagai kepercayaan lama yang justru bertentangan dengan ajaran Islam. Di bidang tauhid, beliau juga tak kenal kompromi dengan adat istiadat lama dan kepercayaan lama. Kepercayaan Hindu-Buddha atau animisme dan dinamisme harus dikikis habis. Adat istiadat lama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam harus dilenyapkan supaya tidak menyesatkan umat di kemudian hari. Pelaksanaan syariat Islam di bidang ibadah harus sesuai dengan ajaran aslinya yang termasuk di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena sikapnya ini, maka Sunan Giri dan pengikutnya disebut kaum Putihan atau Islam Putihan. Selanjutnya, Islam Abangan. Islam Abangan adalah para pengikut Sunan Kalijaga yang didukung oleh Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Muria. Tujuan aliran Islam Abangan ini adalah agar Islam cepat tersiar ke seluruh penduduk tanah Jawa, agar semua rakyat dapat menerima agama Islam. Karena itu mereka berpendapat, 1. Membiarkan dahulu adat istiadat yang sukar diubah. 2. Bagian adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi mudah dihilangkan, maka ditiadakan. 3. Mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat, tetapi diusahakan untuk memengaruhi sedikit demi sedikit agar mereka menerima Islam yang benar. 4. Menghindarkan terjadinya konfrontasi secara langsung atau terjadinya kekerasan dalam mensyiarkan agama Islam. 5. Tujuan utama kaum Abangan adalah merebut simpati rakyat sehingga rakyat mau diajak berkumpul, mendekat, dan bersedia mendengarkan keterangan apa sih ajaran Islam itu. Jadi, tidak dibenarkan menghalau rakyat dari kalangan umat Islam, melainkan berusaha menyenangkan hati mereka supaya mau mendekat kepada para ulama atau para wali. Untuk itu, tidak ada salahnya penggunaan kesenian rakyat seperti gending dan wayang kulit sebagai media dakwah untuk mengumpulkan mereka. Itulah pendapat kaum Abangan yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Perlu diketahui, walaupun ada perbedaan dalam mensyiarkan Islam, tetapi pada waktu itu tidak sampai terjadi ketegangan kedua pihak
masih sama-sama berpaham ahlus sunnah wal jamaah dan bermadhab syafi'i. Yang C, santri Mojokuto yang berdiri pada pertengahan akhir abad ke-19. Jemaah muslimnya terkristal dalam latar abangan yang umum, sementara mereka yang terdiri dari kelas pedagang dan banyak petani muncul dari utara Jawa memunculkan varian santri. Perbedaan yang mencolok antara abangan dan santri adalah jika abangan tidak acuh terhadap doktrin dan terpesona kepada upacara, sementara santri lebih memiliki perhatian kepada doktrin dan mengalahkan aspek ritual Islam yang menipis. Di Mojokuto ada 4 lembaga sosial yang utama: Parpol Islam, sistem sekolah agama, birokrasi pemerintah atau depak, dan jamaah masjid atau langgar. Keempatnya berpautan baik pada santri yang modern dan kolot. Ada 3 titik komunitas santri di Mojokuto, yakni petani santri desa yang kaya, pedagang kecil kota, dan keluarga penghulu atau aristokrasi santri. Perbedaan sosial inilah yang menyebabkan timbulnya konflik-konflik di antara mereka. Konflik itu dapat dipecahkan oleh kesamaan agama santri. Santri juga lebih peduli kepada pengorganisasian sosial umat di sekeliling mereka. D. Priyayi. Priyayi adalah golongan bangsawan atau ningrat yang tak terlalu taat pada ajaran Islam, terpesona pada adat dan kebiasaan yang datang dari leluhur. Priyayi mewakili aristokrasi Jawa. Kebanyakan mereka berdiam di kota yang disebabkan ketidakstabilan politik dalam kerajaan masa prakolonial. Karena filsafat mereka yang melihat ke dalam yang lebih menghargai prestasi mistik daripada keterampilan politik. Upaya Belanda merangkul petani. Mereka adalah birokrat, clerk atau juru tulis, guru bangsawan yang makan gaji. Priyayi asalnya adalah keturunan raja-raja besar Jawa yang tersisa merupakan dari kehidupan kota selama hampir 16 abad, namun berkembang oleh campur tangan Belanda kepada kelompok instrumen administrasi pemerintahan. Priyayi memandang dunia ini dengan konsep alus dan kasar. Alus menunjuk pada murni berbudi halus, tingkah laku sopan, indah, lembut, beradab dan ramah. Simbolnya adalah tradisi kromo inggil, kain bagus yang alus, musik alus, dan konsep alus ini bisa menunjuk apa saja yang semakna dengan alus. Lawan dari alus adalah kasar, merupakan kebalikan dari alus. Bahasa kasar, tingkah laku kasar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.